Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini. Di kegiatan IPA kita akan belajar dan mengingat kembali tentang struktur dari tumbuhan. Tentu anak-anak sudah tahu bagian-bagian dari tumbuhan ada banyak. Yang terlihat di sini ini adalah stomata yang ada di daun. Kemudian jika dimasukkan ke dalam, kita akan melihat tumbuhan itu berfungsi banyak selain untuk makanan, menghasilkan oksigen, begitu. Makanan untuk manusia dan juga hewan. Oke, kita akan melihat di sini kita lihat banyak tumbuhan yang berbagai jenis, ada yang di air, ada yang di hutan. Nah, ada tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Apa itu? Apakah masih ingat? Oke, kita akan lihat lagi tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta dan berbiji atau Spermatophyta termasuk tumbuhan berpembuluh. Yang akan kita bahas adalah tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan Spermatophyta dibagi dua, berbiji terbuka Gymnospermae dan berbiji tertutup Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae adalah, nanti kita lihat lagi. Secara umum, tumbuhan terdiri dari bagian-bagian yaitu akar, batang, daun, dan bunga. Kita bisa lihat macam-macam bunga, macam-macam daun, dan jenis-jenis akar. Akar tumbuh di dalam tanah, bergerak menuju ke bawah, menuju pusat gravitasi bumi. Dia akan masuk ke dalam tanah untuk mencari air dan unsur hara. Akar juga ada yang tumbuh di luar untuk membantu tumbuhan bernafas, yaitu akar gantung dan juga akar nafas. Akar adalah bagian pokok tumbuhan yang biasanya tumbuh di bawah permukaan, yaitu di dalam tanah. Ini adalah tanaman yang ada di hutan dan menjulang tinggi. Pertumbuhan akar, anak-anak bisa lihat ke bawah, sedangkan pertumbuhan batang dia ke atas. Akar ada dua jenis, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Tunggang adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut sebagai akar lateral. Sedangkan akar serabut adalah memiliki bentuk yang lebih tipis dan bercabang seperti berserat. Akar juga berfungsi untuk cadangan makanan bagi tumbuhan itu dan bisa kita manfaatkan untuk kita konsumsi. Akar juga memberikan, sekarang kita akan bahas tentang batang. Batang menopang tumbuhan untuk tetap berdiri tegak. Bentuknya seperti silinder atau tabung. Batang adalah sumbu tumbuhan yang menopang daun, bunga, dan buah. Ada banyak jenis batang, anak-anak bisa lihat ada batang kayu, kemudian ada juga batang di pohon jagung, pohon padi, ini termasuk dari batang rumput. Jenis batang rumput. Jenis-jenis batang ada batang kayu, batang rumput, dan batang basah. Batang kayu memiliki tekstur yang keras, bisa tumbuh tinggi, besar, memiliki umur yang panjang. Bisa dimanfaatkan menjadi perabotan seperti meja, kursi, atau furniture yang ada di rumah ya. Bahkan hiasan. Sedangkan batang rumput punya tekstur yang lunak, punya ruas yang jelas atau garis-garis.
Batang rumput memiliki tekstur yang lunak, banyak mengandung air, dan tidak bisa tinggi. Sini anak bisa lihat berbagai jenis batang, tanaman dengan berbagai jenis batang sesuai dengan pertumbuhannya. Batang berfungsi menyalurkan unsur hara dari akar ke seluruh organ tumbuhan. Jika anak masih ingat unsur haranya apa saja, unsur hara yang sudah diserap oleh akar dan akan diedarkan ke daun, bunga, dan buah. Bagian tempat cabang dan daun tumbuh disebut buku atau node. Bagian antara dua buku disebut ruas atau internode. Bagian ujung batang disebut juga dengan tunas apikal atau pucuk. Tunas juga terdapat pada titik pertumbuhan, disebut tunas lateral. Kita akan membahas daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang memiliki karakter dasar datar, hijau, dan terletak di batang. Nah, bisa mengingat kembali jenis-jenis daun. Daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Urat daun adalah garis-garis yang tampak pada helai daun. Mengandung jaringan pembuluh membawa air dan makanan yang disebut xilem. Pola yang dibentuk oleh urat daun disebut venasi. Nah, venasi ini bisa ada yang mirip, ada yang sejajar, ada yang melengkung, ada yang menjari. Daun juga berfungsi sebagai tempat tumbuhan untuk berfotosintesis atau memasak makanan sendiri. Apabila dibesarkan, ini adalah stomata atau mulut daun. Di dalamnya ada jaringan yang berwarna hijau disebut klorofil, adalah alat tumbuhan untuk memasak makanan yang menghasilkan zat tepung, bisa berupa buah ataupun sayuran yang kita makan. Hasilnya juga berupa oksigen yang bisa kita hirup dan hewan juga menghirupnya. Itu adalah hasil dari peran tumbuhan. Selanjutnya kita akan bahas bunga. Bunga adalah bagian terindah dari tumbuhan. Ada bermacam-macam bunga yang Allah ciptakan. Bunga berperan sebagai organ reproduksi pada tumbuhan. Bagian bunga terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Benang sari biasanya mengelilingi putik. Benang sari adalah organ reproduksi jantan pada bunga. Mengelilingi putik dan ujungnya terdapat kepala sari yang berisi serbuk sari atau yang disebut polen. Putik adalah organ perkembangbiakan betina. Putik membentuk sel telur dan terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Pada saat hewan hinggap di tumbuhan, di bunga, mahkotanya digunakan untuk menarik serangga. Serangga yang hinggap akan membantu penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Merupakan bagian bunga yang paling luar. Fungsi dari kelopak bunga yaitu melindungi mahkota bunga. Nah, ini adalah berbagai jenis bunga yang Allah ciptakan untuk manusia.